Pernahkah kita merenungkan sebuah kondisi di mana seseorang terbiasa mengarang cerita, lalu lama-kelamaan dia mempercayai karangannya sendiri sebagai sebuah kebenaran? Di dunia psikologi ada istilah untuk ini, self-deception, atau sebuah kondisi yang bernama sidul anak sekolahan. Oh maaf, saya salah baca. Ya seperti Pak salah baca kenaikan gaji. Maaf, maksud saya sebuah kondisi yang bernama kepalsuan. Bukan palsu karena meniru orang lain, tapi palsu karena kita sedang membangun labirin di dalam kepala kita sendiri. Lalu, perlahan kita lupa di mana letak pintu keluarnya. Menariknya, bakat merias kenyataan ini bukan cuma monopoli kita yang ada di level bawah. Para pembuat kebijakan kita tampaknya juga memiliki keahlian yang sama. Lihat saja bagaimana laporan-laporan ekonomi disajikan dengan begitu indah. Grafik yang bergerak naik, angka inflasi yang katanya jinak, dan narasi kesejahteraan yang selalu terdengar megah di podium rapat. Mendengar pemaparan sehalus ini, kita hampir saja percaya bahwa hidup di negeri ini sudah senyaman yang ada di dalam berkas presentasi mereka. Mereka begitu mencintai angka di atas kertas sampai mengaburkan realitas. Sebuah kepalsuan kolektif yang dirayakan dengan sangat terhormat. Untuk apa kita lelah mengoreksi delusi di tingkat atas, kalau kepalsuan itu juga sedang tersenyum lebar di dalam diri kita? Kita sering gemas melihat kepura-puraan orang lain di media sosial. Padahal kita sendiri sering memasang status dan membagikan kutipan-kutipan motivasi tentang kerja keras, kedisiplinan, dan bagaimana memanfaatkan waktu muda untuk membangun masa depan. Seolah-olah kita ini adalah manusia yang visioner dan sibuk berkembang. Padahal aslinya, setelah mengunggah kutipan bijak itu, kita menghabiskan waktu 3 jam di atas kasur sambil scrolling video tanpa arah. Kita menceramahi dunia tentang produktivitas, sementara pekerjaan utama kita hari itu ya baru dikerjakan 30 menit sebelum deadline. Kita menipu diri bahwa kita sedang berproses, padahal kita hanya sedang menunda kecemasan. Di titik terendah dari semua kepalsuan ini, ada sebuah ruang sunyi di dalam diri kita yang tidak bisa dibohongi. Ruang di mana kita berdiri apa adanya di hadapan Sang Pencipta. Sebab ada tertulis bahwa hal yang paling licik di dunia ini adalah hati manusia itu sendiri. Karena ia bisa menipu orang lain, bahkan ia sanggup menipu pemiliknya sendiri. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk selalu terlihat sukses, selalu kuat, atau tanpa celah di hadapan manusia lainnya. Sebab Dia tahu kita ini dibentuk dari debu dan kerapuhan. Hubungan kita dengan Sang Pencipta menjadi rusak, bukan karena kita sedang jatuh atau kekurangan, melainkan saat kita datang membawa doa namun dibungkus dengan topeng kemunafikan. Saat kita meminta kedamaian, tapi di saat yang sama kita sedang menumpuk kebohongan baru di dalam hidup kita. Tuhan tidak butuh kepalsuan atau filter digital kita. Dia hanya menginginkan sebuah hati yang berani diselidiki. Hati yang berani berkata jujur, Tuhan,
Ini aku dengan segala keterbatasan dan kegagalanku. Sebab kebebasan sejati baru saja akan dimulai ketika kita berhenti berpura-pura di hadapannya dan mulai mengizinkan tangannya menuntun realitas hidup kita apa adanya. Jadi, mari kita letakkan beban-beban itu hari ini. Kita turunkan standar gengsi yang melelahkan itu dan mulailah bersahabat dengan realitas. Fokus pada apa yang benar-benar nyata. Kesehatan, ketulusan kerja kita, dan ketenangan di dalam rumah kita. Sedangkan urusan hidup orang lain yang tampak tanpa celah, biarlah itu menjadi milik dunia mereka. Tugas kita sekarang hanya memastikan bahwa hati kita tetap waras untuk bersyukur. Sebab kehilangan validasi orang lain itu tidak akan mengubah siapa dirimu. Tapi kehilangan dirimu yang asli karena lelah berpura-pura adalah kerugian terbesar yang tidak ada obatnya. Hai, saya Andrian. Selamat datang di Jeda Teduh.